Aku dosen pengampu mata kuliah seminar Cyber Security, Prodi Informatika, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Yang kami hormati eh, Yoga Rizky Rahmawan selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika. Yang kami hormati Muhammad Wahyu Ramdhani selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informatika. Dan yang kami banggakan seluruh panitia dan peserta webinar Cyber Security, Inovasi Keamanan Cyber dalam Sistem Kesehatan dan Pendidikan, Implementasi Blockchain dan Framework NIST pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini secara virtual melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami ucapkan selamat datang dalam webinar Cyber Security pada hari ini dengan tema Inovasi Keamanan Cyber dalam Sistem Kesehatan dan Pendidikan, Implementasi Blockchain dan Framework NIST. Perkenalkan, nama saya Mubina Borista, selaku MC yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Sebelum berjalannya acara, marilah kita sama-sama membacakan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar webinar kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, saya akan membacakan rundown kegiatan webinar pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan acara. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Pelaksana webinar. Yang keempat adalah pemaparan materi pertama. Yang kelima adalah sesi tanya jawab dari materi pertama. Yang keenam adalah pemaparan materi kedua. Yang ketujuh adalah sesi tanya jawab dari materi kedua. Dan yang terakhir adalah penutupan. Kemudian saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu untuk webinar hari ini. Yang pertama, nama peserta wajib menggunakan nama asli dengan format nama asli _intansi. Yang kedua, peserta wajib on-cam dan mengenakan background yang telah disediakan oleh panitia. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk mematikan suara atau memute-kan video selama acara webinar berlangsung, kecuali diizinkan oleh MC. Dan yang terakhir, seluruh peserta yang mengikuti webinar dapat mengajukan pertanyaan dengan cara raise hand terlebih dahulu, atau dapat memberikan pertanyaan secara langsung melalui kolom chat. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin, dipersilahkan duduk tegak dan rapi, dan kepada operator kami persilahkan.
Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana webinar kali ini, yaitu Saudara Ahmad Syifa Ma'arif. Untuk Saudara Ahmad Syifa Ma'arif, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini sebagai Ketua Panitia Acara Webinar Cyber Security Inovasi Keamanan Cyber dalam Sistem Kesehatan dan Pendidikan Implementasi Blockchain dan Framework NIST untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam proses ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Marwondo selaku dosen cyber security yang telah berkesempatan hadir dalam acara webinar ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada para peserta dan pihak-pihak lain yang telah menyampaikan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Untuk panitia yang telah bekerja dengan sepenuh hati, saya juga ucapkan terima kasih banyak. Kita bisa menghargai kelebihan dan kekurangan dari acara ini. Dan semoga apabila ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Melalui kata sambutan ini, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta. Demikian kata sambutan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Syifa Ma'arif atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari narasumber yang pertama, yaitu Saudara Reynaldi Gimnastiar, di mana narasumber pertama ini merupakan seorang mahasiswa Prodi Informatika di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang pastinya sudah banyak dikenal oleh mahasiswa Fakultas Teknologi dan Informatika, terutama Prodi Informatika. Langsung saja untuk Saudara Reynaldi Gimnastiar, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, tentunya jasmani dan rohani. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada bimbingan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiinnya, tentu kepada kita semua akhir umat zaman. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Marwondo STMkom sebagai dosen pembimbing Cyber Security. Yang terhormat juga kepada MC Mubina Borista, Ketua Pelaksana juga, terima kasih yang telah mengadakan webinar kali ini di siang hari ini. Dan tentu juga terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman peserta ya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini di siang hari ini. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya ya teman-teman. Izin share screen ke operator.
Apa udah kelihatan teman-teman? Oke. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang ya seputar cyber security, terutamanya di audit keamanan sama manajemen risiko dengan menggunakan framework NST. Mungkin di sini saya lebih menjelaskan tentang menjelaskannya kepada auditnya, terus keamanan informasi, manajemen risiko, sama framework yang saya jelaskan. Oke. Untuk pendahuluannya, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa teknologi informasi itu sudah membawa banyak perubahan yang sangat positif bagi perguruan tinggi, salah satunya dalam hal mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Proses belajar mengajar lebih efektif dan komunikasi antar sivitas jadi semakin lancar. Oke, akan tetapi penggunaan teknologi informasi juga kan ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga, ada dampak negatifnya juga ya teman-teman bagi perguruan tinggi apabila si keamanan informasi itu tidak dijaga. Namun dengan kemudahan akses internet yang murah, terus perangkat dalam mengakses internetnya, terus penggunaan e-learning di perguruan tinggi juga terus bertambah dalam pembelajaran secara daring gitu. Jadi bisa tidak ada jarak terbatas oleh waktu. Jadi bisa dilakukan oleh di mana saja gitu. Nah, perkembangan yang pesat di sistem informasi, teknologi informasi mendorong kebutuhan audit. Nah, sebagai apa ya? Jadi audit ini nantinya berperannya lebih dalam memastikan keandalan sistem, terus juga mengevaluasi agar ini juga menjadi rujukan pengembangan sistem yang ada gitu agar lebih baik. Nah, terus selain kalau misalnya ada pengolah yang tidak baik itu sangat berpengaruh kepada kinerja sama pengguna si websitenya. Nah, risiko IT dapatkan juga karena hasil pemanfaatan teknologi informasi yang berpotensi menimbulkan banyak dampak negatif gitu. Nah, untuk mengatasinya diperlukan sebuah cara yang sangat penting gitu, dan disebutnya itu manajemen risiko. Nah, jadi maka dari itu penerapan manajemen risiko memegang peran penting dalam menjaga keamanan, tentunya data, aset. Jadi apabila terjadi kesalahan yang disebabkan oleh masalah data, jadi untuk penerapan ini tuh manajemen risiko tuh bisa mengelola si risiko-risiko yang ada. Terus lanjut ke karena ini tentang audit keamanan sama manajemen risiko, ada suatu framework yang menangani hal itu, namanya itu NST, National Institute of Standard and Technology. Nah, ini tuh NST itu nantinya tuh untuk mengukur itu, menetapkan standar agar jadi fungsi si infrastruktur instansinya itu lebih baik gitu. Nah, framework yang saya pakai juga di sini ada dua. Yang pertama tuh ada NST SP 826 yang berjudul tentang Security Assessment Guide for Information Technology System gitu. Nah, ini berfungsinya nanti lebih ke audit keamanannya. Nah, terus kalau yang satunya lagi itu ada 830 yang berjudul tentang Risk Management Guide for Information Technology System. Ini lebihnya nanti ke manajemen risikonya seperti itu. Maaf tadi itu yang pendahuluannya. Nah, ini untuk topik pembahasan di siang hari ini, teman-teman, ada tentang audit, terus keamanan informasi, NST, analisa dan hasil, kesimpulan. Nanti mungkin ini saya akan lebih menjelaskannya kepada apa itu NST ya teman-teman. Jadi teman-teman yang di sini yang semester ya mau ke skripsian nih boleh banget pakai NST gitu. Boleh juga gitu. Ada sebenarnya varian NS itu banyak, ada tentang cyber forensik, terus ada infrastruktur jaringan dan sebagainya. Mungkin di sini saya akan lebih menjelaskan kepada audit sama manajemen risiko. Nah, audit. Apa sih audit? Kalau ada yang nanya ya. Oke, audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan keandalan suatu organisasi atau sistem. Jadi dalam konteks perencanaan organisasi, audit memastikan kesesuaian sistem dan prosedur kerja dengan kebijakan yang ditetapkan serta mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sedangkan dalam konteks tata kelola TI, teknologi informasi, audit nantinya berfokus pada manajemen sumber daya informasi sama sistem informasi.
Nah, jadi nantinya ini tuh lebih memperhatikan berbagai aspek seperti efektivitas, efisiensi, integritas data, keamanan akses, keandalan, kerahasiaan, ketersediaan, dan keamanan sistem informasi itu sendiri. Oke, untuk kriteria auditnya ada 3. Ini udah apa ya? Mungkin udah umum ya teman-teman. Udah mungkin yang anak IT juga tahu ya. Ada 3, yaitu ada kerahasiaan, integritas, sama ketersediaan. Jadi kerahasiaan itu nantinya lebih mengacu pada kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi informasi yang penting dari akses atau pengungkapan yang tidak sah. Nah, kalau integritas, nah ini tuh lebih ke keandalan dan keautentikan informasi. Nah, kalau ketersediaan, ini tuh lebih ya sistem dan data yang dibutuhkan ketika diperlukan. Ini manajemen risiko. Nah, ini manajemen risiko itu yang tadi saya sebutkan adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan koordinasi terhadap risiko. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut kepada keamanan informasi. Keamanan informasi adalah suatu konsep yang melibatkan perlindungan terhadap aset organisasi dari pengungkapan, modifikasi yang tidak sah, serta tidak disengaja. Keamanan informasi juga memastikan bahwa sistem informasi itu diperoleh benar, itu siap digunakan untuk dibutuhkan. Nah, ini ada jenis-jenis keamanan informasi. Ada physical security, ada operation security, communication security, dan network security. Nah, ini kalau physical security, ini tuh lebih apa ya, melindungi kepada karyawannya tuh, atau suatu staf di organisasi, aset fisik, atau lingkungan kerja dari berbagai ancaman ya, seperti banjir, hacker, kan teman-teman tahu kan sekarang lagi merajalela gitu. Terus ada bencana alam dan lain-lain. Kalau terus ada operasional security, itu nantinya lebih berfokus pada melindungi organisasi gitu dari gangguan yang menghambat kemampuannya, lebih ke kinerja si ya sistemnya, seperti itu. Ada communication security, lanjut ke itu tuh lebih ke kemampuan si perusahaan dalam menggunakan media komunikasi, teknologi informasi, sama konten yang di dalamnya untuk mencapai tujuan si organisasinya. Nah, untuk network ya ini untuk jaringan koneksinya. Nah, ini aspek yang harus dilihat dari keamanan informasi gitu. Ada privacy, authentication, authorization, identification, sama accountability. Nah, kita sebenarnya ke pokoknya itu ke sini sih teman-teman, lebih ke ingin mengenalkan kepada teman-teman NIST sih. Yaitu NIST itu sebuah framework ya teman-teman. Saya jelaskan sedikit. Jadi itu tuh NIST, National Institute of Standard and Technology, adalah lembaga federal di Amerika yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, mempromosikan standar dan pedoman. Dari pedoman dari berbagai bidang gitu, termasuk keamanan informasi dan teknologi. Sebenarnya ya yang saya sebutkan tadi sangat banyak gitu. NIST itu ada 861, tapi kita lebih ke 826 sama 30 untuk webinar siang hari ini. Mungkin webinar selanjutnya bisa menjelaskan di NIST versi yang lain. Oke, sekarang yang dipakai 826. Nah, NIST 826 yang berjudul tentang Security Self Assessment Guide for Information Technology System. Ini tuh panduan yang menyediakan arahan bagi organisasi untuk melakukan penilaian diri terhadap keamanan sistem teknologi informasi. Nah, ini tuh yang menurut saya sangat membantu gitu kepada organisasi untuk memahami kekuatannya, kelemahannya seperti keamanan seperti apa, terus mengidentifikasi si areanya tuh harus yang diperbaiki itu harus dari mana gitu. Nah, terus dari NIST juga, nah menjadi kriteria penilaiannya nantinya ada 3. Ada manajemen kontrol, operation control, sama teknis control atau technical control. Nah, saya jelaskan coba satu-satu ya teman-teman. Ini tuh nanti manajemen kontrol tuh apa ya? Lebih ke mekanismenya untuk manajemen organisasi untuk mengelola dan mengawasi keamanan informasi gitu. Sebenarnya di manajemen kontrol juga dibagi menjadi 5. Ada risk management, ada review of security control, ada life cycle-nya kayak gimana, authorization processing, sama sistem security plan-nya.
Terus ada yang kedua, cuman itu saya nggak terlalu banyak dijelasin di sininya karena waktunya yang diberikannya meminimalisir waktu. Terus ada operasional kontrol. Ini tuh lebih ke ya kebijakan prosedurnya, praktiknya yang diterapkan kayak gimana gitu, operasionalnya lebihnya. Sebenarnya di operasional kontrol juga ada subbab-subbabnya gitu. Ada personal security, physical security, production input output kontrolnya seperti apa, contingency planningnya seperti apa, hardware sama sistem software maintenance seperti apa nantinya. Nah ini tuh nantinya bisa jadiin dasar gitu untuk pengembangan sistem yang ada. Yang terakhir ada technical control. Nah kalau di technical control ada 3, ada identifikasi sama authentication, logical access control sama audit trial. Nah ini nanti setelah kita bikin beberapa subbab ini yang dipertanyakan mungkin kepada responden atau nantinya bikin kepada responden. Nah nanti apakah si organisasi itu pada level berapa? Apakah level 1, level 2, level 3, level 4, level 5? Kalau level 1 berarti pada tingkat ini organisasi telah mengembangkan kebijakan keamanan informasi yang terdokumentasi dengan baik gitu. Nah, kebijakan ini tuh nantinya lebih menjelaskan kepada tujuan keamanan informasi, tanggung jawab personel, standar yang harus dipatuhi seperti apa, terus prosedur untuk menangani insiden keamanan. Namun karena ini masih documented policy, jadi kebijakan itu masih belum diimplementasikan sepenuhnya oleh sama suatu instansi ya teman-teman. Terus kita lanjut ke level 2. Level 2 ini tuh jauh lebih bagus dari level 1. Mungkin perbedaannya ini tuh lebih menjalankan gitu, monitoringnya, terus mengelola perubahan keamanan, terus menanganinya insiden seperti itu. Cuman ya masih ini instansi kalau masih melevel ke level 2 ya masih belum sepenuhnya diimplementasikan seperti itu. Ada syarat-syarat yang harus apa ya untuk 826 tuh banyak banget syarat yang harus menjadi standar. Nah, terus level 3, implement producer and control. Nah, pada tingkat ini, instansi kalau setelah mengimplementasikan prosedur kontrol keamanan ya seperti firewall-nya udah ada, terus encrypted data, antivirus, terus menerapkan juga operasional yang sudah sesuai gitu. Cuman itu kelemahannya kalau di level 3 dalam 826 menjelaskan bahwa prosedur kontrol ini tuh belum diuji secara menyeluruh. Sudah menerapkan, cuman belum diuji secara menyeluruh seperti itu teman-teman. Terus level 4 pada test and review procedure and control. Ini tuh, nah ini udah diuji. Jadi udah meninjau kembali efektivitas prosedur kontrolnya, yang juga udah diimplementasikan. Nah ini juga bisa apa ya? Biasanya ada uji penetrasinya, terus evaluasi dari kelemahan sistemnya. Biasanya terus juga meninjau kembali gitu kebijakan secara berkala gitu untuk memastikan relevansi gitu biar keterpaduan gitu. Terus level 5 ini ya udah udah paling bagus lah intinya mah, udah organisasi juga udah efektif. Wah udah terus cara efektif ya apa ya dalam ancaman-ancaman yang baru-baru tuh yang berkembang tuh udah tahu cara menanganinya seperti itu. Nah, ini kita lanjut ke 830. Oh ya, yang tadi tuh kalau kalau boleh kasih tahu itu tuh menjadi acuan untuk menjadi kuesioner ya teman-teman. Sekarang 830. Ini tuh 830 itu lebih ke manajemen resiko. Ini juga panduannya itu berjudul Risk Management Guide for Information Technology System gitu. Ya kerangka kerja untuk mengelola resiko, terus sistem teknologi informasi yang aku tahu seperti itulah. Nah, di 830 juga ada kriteria-kriterianya yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama ada sistem karakteristisnya atau karakteristik sistemnya itu seperti apa gitu. Ya ini tuh biasanya untuk memahami tujuan sistem, terus arsitekturnya seperti apa, komponen, fungsinya seperti apa, terus ada batas-batasannya seperti apa. Tuh. Terus lanjut ke kedua ada threat identification atau identifikasi ancamannya.
Itu ya ini juga bisa termasuk dari ancaman bisa dari luar, bisa dari internal gitu. Ya, yang intinya dapat menyebabkan kerugian atau sistem. Nah, maka dari itu ini tuh seperti apa ya? Ini tuh untuk mengidentifikasi ancaman seperti apakah malware, serangan cyber, atau kegagalan perangkat keras, atau bisa jadi human trait, kesalahan dari manusia. Terus ada vulnerability identification. Ini tuh identifikasi kerentanan. Nah, ini tuh biasanya kalau saya ya biasanya menggunakan bantuan tool seperti OAuth, terus akun Akutenik. Itu tuh biar tahu apa aja gitu yang terdapat kerentanan-kerentanan atau di sebelah mana celah-celah yang ada gitu. Kontrol analis, ini analisis kontrolnya untuk menganalisis gitu efektivitas kontrol keamanan yang ada ya mungkin ini juga untuk menguranginya seperti apa gitu. Lanjut ke likelihood determinants atau penentuan kemungkinannya gitu. Jadi nanti tuh ini tuh kemungkinan seperti apa sih yang terdapat di suatu instansi ini tuh gitu. Apakah serangan cyber atau malware seperti itu. Terus ada keenam ada impact analysis. Nah, ini tuh lebih ke kerugiannya gitu, apa kerugian reputasi, operasional, atau kehilangan datanya gitu. Nanti di seperti apakah ini tuh termasuknya high, low, atau medium seperti itu. Terus ini penentuan risiko, risk determination. Ini tuh, nah setelah mengevaluasi dari kemungkinan dan dampak yang ada, nah langkah selanjutnya tuh ini. Ini tuh biasanya diukur nantinya hasil dari kemungkinan dampak itu apa gitu. Nah setelah itu pasti langsung direkomendasikan apa sih rekomendasinya seperti itu. Result dokumentasi hasil ini ya ini tuh biasanya termasuknya tindakan yang diusulkan apa gitu seperti melacak atau memahami resiko itu apa seperti apa. Nah, di kategori utama di 830 itu ada 3. Ada ancaman alam, natural threat, seperti serangan cyber, hacker, maaf salah. Seperti banjir, kebakaran, gitu. Kalau ini human threat ya seperti hacker. Yang lain-lain. Menanyakan apa itu lebih ke suhu, terus Oke. Nah, kita lanjut ke analisis datanya, analisis dan hasilnya. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan 3 ya dalam ini. Mungkin tapi ya 3 sih. Yang pertama tuh ada observasi, wawancara, sama kuesioner. Observasi ya saya apa ya mengumpulkan informasi langsung tentang bagaimana sistem itu beroperasi, interaksi pengguna dengan sistem, terus serta potensi masalah atau kekurangan yang mungkin ada di dalamnya gitu. Terus yang kedua ada wawancara, ya saya langsung menanyakan kepada pihak yang bersangkutan, apakah e-learning Undip itu seperti apa? Ya saya langsung tanya jawab aja secara langsung. Oke. Terus ada kuesioner, nah ini untuk menentukannya. Nanti hasil auditnya. Nah ini titik pengumpulan yang tadinya. Dan ini setelah melakukan kuesioner, seperti ini ya teman-teman. Nah ini untuk hasil keamanan untuk audit keamanan si 826-nya. Ini menunjukkan 73,4%. Nah dalam NIST 826 kalau 72,14% menunjukkan bahwa level 3 yaitu implementasi prosedur and control, yang dimana pada tingkat ini si organisasi atau instansi telah mengimplementasikan gitu prosedur kontrol keamanan yang terdokumentasi dengan baik gitu. Nah, ini itu juga bisa apa ya mencakup penerapan teknologi keamanan seperti firewall, enkripsi data, antivirus, serta menerapkan prosedur profesional yang sesuai gitu. Nah, ini untuk karena emang ada beberapa ini tuh
kita langsung ke hasilnya aja ya, hasil asesmennya. Nah, karena ada hasilnya, kita langsung ke penilaian tingkat resikonya. Nah, ini untuk kebakaran di Unib itu mungkin karena siapa ya, tergolongnya high gitu. Karena bisa menyebabkan kerusakan server, kehilangan data, infrastruktur bangunan. Nah, untuk mengantisipasinya, Unibi udah menyediakan APAR gitu, alat pemadam api ringan. Terus hacker low karena Unibi udah menerapkan IP table sama UFW pada ini Linux-nya yang terbaru. Terus kalau ini beberapa ancaman lingkungan low juga karena penambahan kapasitas secara berkala sesuai dengan kebutuhan gitu. Udah aman lah. Nah, ini untuk rekomendasinya kita menghasilkan rekomendasi. Yang pertama, institusi mengembangkan program yang efektif untuk mengevaluasi kecukupan efektivitas kebijakan keamanan prosedur dan pengendalian. Kedua, institusi melakukan kontrol setiap kali terjadi perubahan signifikan pada sistem. Yang ketiga, institusi memeriksa kerentanan yang terungkap melalui insiden keamanan atau peringatan. Keempat, institusi harus secara rutin menganalisa catatan insiden yang mencakup aktivitas tidak wajar atau mencurigakan pada sistem keamanan. Yang kelima, institusi melakukan perpindahan ke PC ke server. Seperti itu, teman-teman. Oke, gitu aja ya teman-teman. Untuk kesimpulannya, bagi teman-teman yang mau ngelakuin tugas akhir, ini bagus kok buat kalian. Kita tahu kalian yang mau lebih dalam tentang NIST boleh. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Reynaldi Gimnastiar yang telah memaparkan materinya. Berikut kita akan memasuki sesi tanya jawab selama 15 menit. Silakan bagi para peserta yang memiliki pertanyaan dan ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Dan nanti MC akan menginstruksikan untuk open mic atau bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom chat. Bertanya dipersilahkan. Oke, ada pertanyaan dari Saudara Rahmanul Hakim dari instansi Unibi. Saudara bertanya, apa manfaat penelitian ini bagi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia? Apakah Saudara Ray ingin langsung menjawab atau disimpan dulu? Boleh langsung aja dijawab ya. Oke. Manfaat ya, mungkin manfaat penelitian bagi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia ini tuh antara lain yang memberikan gambaran tentang tingkat keamanan sistem e-learning yang ada gitu. Tapi selain itu juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan gitu. Mungkin serta bisa membantu dalam mengelola risiko, terus bisa meningkatkan keamanan informasi di lingkungan universitas seperti itu. Silahkan, ada lagi yang ingin bertanya? Bisa raise hand terlebih dahulu atau langsung saja mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Baik, ada pertanyaan dari Saudara Muhammad Iksan Nur dari instansi Unibi. Saudara bertanya,
Apa langkah konkret menghadapi SQL injection dan DDoS untuk melindungi database dan layanan sistem jaringan? Apakah dengan NIST dapat melindungi sistem dari dua hal tersebut atau hanya memberi himbauan saja? Terima kasih. Lalu ada lagi pertanyaan dari Saudara Fauzan Nur Aziz dari instansi Unibi. Saudara bertanya, sejauh mana hasil audit keamanan dan manajemen risiko oleh Reynaldi ini dapat diterapkan di universitas? Dan apa implikasinya jika rekomendasi tersebut tidak diimplementasikan? Silahkan untuk Saudara Reynaldi. Ingin langsung menjawab pertanyaan atau mau ditampung dulu? Boleh saya mau menjawab dulu yang itu, yang Ajis ya, Pojan Ajis. Implikasinya. Mungkin nanti hasil audit sama manajemen risikonya juga dapat diterapkan pada sistem informasi yang lain gitu, di universitas yang lain gitu, dengan melakukan penyesuaian berdasarkan karakteristiknya masing-masing sistem gitu, kan beda-beda tuh. Jadi implikasinya jika rekomendasi tidak diimplementasikan itu mungkin bisa jadi peningkatan risiko keamanannya jadi makin tinggi tuh, sama potensi kehilangan datanya makin tinggi juga, seperti itu Ajis. Eh, Sebelumnya ada lagi yang bertanya, Saudara Renaldi, yaitu dari Saudara Habib Fauzan Mahardika dari instansi Unibi. Saudara bertanya, apa saja komponen yang dinilai dalam audit menggunakan NIST SP 800 strip 26? Ya, jadi ada tersisa dua pertanyaan lagi ya yang belum dijawab dari Saudara Muhammad Iksanur dan Saudara Habib Fauzan Mahardika. Untuk Saudara Renaldi, dipersilahkan. Cek. Nah, tadi maaf nge-lag. Izin menjawab yang Muhammad Ihsan. Apakah langkah konkret menghadapi SQL? Nah, seperti yang tadi yang saya jelaskan, jadi di NSE 826 tuh, atau mungkin ini lebih ke untuk melindungi database-nya mah. Jadi ini tuh si NST tuh berperannya untuk menerapkan standarnya gitu. Jika untuk menghadapi SQL injection itu mungkin lebih lagi apa ya, harus ada tools yang atau ada script yang untuk menahan dari serangan SQL injection sama DDoS kayak gitu. Jadi NIST itu untuk penerapan, misalnya ada penyerangan di learning, terus kita kita bikin dulu kuesioner atau bikin pertanyaan kepada responden. Setelah hasilnya jadi permasalahannya sebelah mana gitu. Nah, setelah itu diperbaikinya bukan sama NIST tapi sama script gitu, yang untuk melindungi SQL injection sama DDoS tersebut. Seperti itu Muhammad Iksan. Cek lagi. Mungkin untuk pertanyaan dari Habib Fauzan Mahardika ingin langsung dijawab atau bagaimana? Boleh langsung dijawab aja. Sebenarnya untuk pertanyaan Bojan Mahardika itu sudah disebutkan tadi di yang ini. Nah, jadi kriterianya nanti ini yang dinilai. Ada manajemen kontrolnya seperti apa, kontrol operasionalnya apa, terus sama technical kontrolnya. Jadi ini tuh biar menentukan tingkat keamanan sistem informasi yang adanya seperti apa. Terima kasih. Baik, untuk Saudara Rahman, Saudara Iksan Nur, Saudara Fauzan Nur Aziz, dan Saudara Habib, apakah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Saudara Renaldi? Oke. Untuk
Untuk sesi tanya jawab akan saya tutup. Terima kasih kepada Saudara Renoli Jimestiat sekali lagi karena telah menyampaikan materinya untuk hari ini. Sama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari narasumber yang kedua, yaitu Saudara Cahya Miftahul Pala, di mana narasumber pertama ini merupakan seorang mahasiswa Prodi Informatika di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang pastinya sudah banyak dikenal oleh mahasiswa Fakultas Teknologi dan Informatika. Beliau juga merupakan mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Informatika pada periode 2023 hingga 2024. Langsung saja untuk Saudara Cahya Miftahul Pala, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk MC. Boleh minta tolong ditampilkan PPT-nya. Maaf untuk menginterupsi sebelumnya. eh, Beberapa menit lagi, disayangkan kami akan pindah dari Zoom Meeting ke Google Meet untuk webinarnya. Untuk link Jimit-nya sudah kami share di kolom chat. Mohon untuk semua peserta Zoom Meeting untuk segera memasuki Google Meeting. Jangan lupa untuk meng-screenshot